Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, serta rekan-rekan pembelajar yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ruth Olivia Lestari Hutapea, NIM 2203111046, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2020, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan terkait dengan laporan penelitian tindakan kelas yang sebelumnya telah saya unduh, yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyusun Teks Eksplanasi dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan Media Video Peristiwa Alam pada peserta didik kelas 7F SMP Negeri 1 Blora, yang disusun oleh Lela Triwahyuning Tias, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Adapun topik yang akan dibahas dalam video kali ini dibagi menjadi 5 bagian, yang masing-masing bagian tersebut akan dipaparkan secara berurutan. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia dapat merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi studi pendahuluan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, kemudian merumuskan masalah. Studi pendahuluan dilakukan peneliti untuk memperoleh data awal guna mengetahui apakah permasalahan yang diangkat ini memang penting untuk diteliti dan apakah ada kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Adapun cara yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini yaitu dengan 3 cara. Pertama, wawancara terhadap guru, kedua, wawancara terhadap peserta didik, dan yang ketiga, melakukan pretest pada tiap-tiap peserta didik. Yang dalam hal ini, hasil dari pretest menunjukkan bahwasanya kemampuan siswa belum optimal. Dari keberagaman data tersebut, maka selanjutnya peneliti melakukan identifikasi masalah, sehingga diperoleh ada 2 faktor yang menyebabkan belum optimalnya kemampuan peserta didik dalam menyusun teks eksplanasi. Kedua faktor tersebut yaitu, pertama, faktor peserta didik, yang terdiri dari minat peserta didik dalam belajar belum optimal, kemudian peserta didik sulit konsentrasi dan mudah bosan, pemahaman peserta didik terhadap materi mengenai menyusun teks eksplanasi juga belum optimal. Selanjutnya, peserta didik kesulitan dalam mengembangkan gagasan, dan yang terakhir, peserta didik belum mampu menggunakan penulisan yang baik dan benar, baik itu dari segi ejaan, tata baca, maupun pilihan kata. Sementara itu, dari faktor tenaga pendidik, diketahui bahwasannya pola pengajaran yang digunakan pendidik masih menggunakan metode ceramah, sehingga dimungkinkan membatasi keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan pembatasan masalah guna memfokuskan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, dalam hal ini, peneliti membatasi masalah pada bahwasannya permasalahan-permasalahan sebelumnya muncul akibat penggunaan model dan media yang sebetulnya harus diperbaiki, sehingga nantinya dalam penelitian ini akan ditawarkan solusi melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dengan berbantukan media video peristiwa alam. Dari serangkaian tahapan tersebut, maka diperolehlah 4 rumusan masalah sebagaimana yang saya tampilkan pada salindia berikut. Adapun rumusan masalah tersebut terkait dengan proses pembelajaran, peningkatan keterampilan siswa, perubahan sikap peserta didik, dan bagaimana tanggapan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model dan media yang ditawarkan oleh peneliti. Yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan dalam pelaksanaan PTK? Secara pribadi, saya berpikir bahwasanya peneliti ini sudah cukup cermat dalam memilih landasan teori. Hal ini saya dasarkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena
Landasan teori yang digunakan sudah relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu meliputi teori yang terkait dengan teks eksplanasi, keterampilan menyusun, pembelajaran berbasis masalah, dan media video peristiwa alam. Yang kedua, teori yang dipakai peneliti juga mutakhir, yaitu teori-teori yang digunakan merupakan teori yang merujuk pada 10 tahun terakhir sehingga tidak terlalu lampau. Dan yang terakhir, teori-teori tersebut memuat berbagai pendapat ahli. Yang ketiga, instrumen apa yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas? Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis instrumen. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes ini meliputi tes menyusun teks eksplanasi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam menyusun teks eksplanasi dengan tetap memperhatikan aspek penilaian dan rubrik penilaian yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian yang kedua, instrumen non-tes. Instrumen non-tes dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pedoman observasi meliputi observasi proses dan sikap, pedoman catatan harian peserta didik, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi foto, yang masing-masing pedoman tersebut saya lampirkan sebagai berikut. Yang keempat, pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dan bagaimana perbedaannya. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tindakan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, sebenarnya kedua siklus ini tidak terlalu jauh berbeda dan cenderung sama, yaitu pertama, pada tahap persiapan siklus 1, peneliti akan melakukan beberapa hal, seperti memberi salam, berdoa, bertanya kabar, memberikan motivasi kepada peserta didik, menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran, serta menyampaikan pokok-pokok materi pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pada siklus 1, yaitu meliputi 5 tahapan. Yang pertama, tahap mengorientasi peserta didik, yaitu nantinya peserta didik akan diberikan teks eksplanasi untuk kemudian disuruh untuk mengamati isi dan strukturnya. Dan setelah itu akan diberikan video peristiwa alam, yaitu berupa video gunung meletus. Kemudian yang kedua, tahap mengorganisasi peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik akan membentuk kelompok dan akan dibimbing untuk menuliskan masalah-masalah yang terdapat dalam video. Ketiga, tahap membimbing observasi secara individual dan kelompok. Dalam hal ini, peserta didik akan mendiskusikan masalah-masalah tersebut ke dalam kelompoknya masing-masing. Yang keempat, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik akan diminta untuk mengembangkan teks eksplanasi dan menyajikannya ke depan kelas atau mempresentasikannya. Dan yang kelima, tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah serangkaian kegiatan tersebut dilakukan, maka selanjutnya akan dilaksanakan tindak lanjut. Kegiatan ini berupa penyimpulan materi pembelajaran, refleksi, perencanaan tindak lanjut pada kegiatan berikutnya, dan peserta didik akan diminta untuk mengisi catatan harian peserta didik tentang pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Setelah itu akan dilakukan observasi dan refleksi. Nah, karena pada siklus 1 ini masih ditemukan kelemahan-kelemahan, yaitu melalui video pembelajaran yang digunakan, maka penelitian ini ditindaklanjutin ke siklus 2. Namun, pada siklus kedua, pelaksanaan tindakan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan pada siklus pertama. Hanya saja pada siklus 2 ini, video yang sebelumnya menggunakan video gunung meletus diganti menjadi video peristiwa alam berupa banjir. Dan dalam siklus 2 ini, peneliti dan guru lebih menekankan pembimbingan yang lebih ekstra kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana cara peneliti menganalisis data. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis analisis data, yaitu analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes, dan yang kedua, analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data
yang diperoleh dari instrumen-instrumen non-tes seperti pedoman wawancara, pedoman dokumentasi foto, dan lain sebagainya. Nah, tentunya analisis data tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang telah saya tampilkan pada salin dia ini. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pembelajar yang menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat bagi kita semua.